Blenders, produsen roller AS, menghasilkan sebagian besar pendapatannya dan dapat menimbulkan sebagian besar dari pengeluarannya di Amerika Serikat. Perusahaan ini mulai mengekspor roller blenders ke Thailand dan memiliki perjanjian dengan Entertainment Products INC, importir Thailand dalam jangka waktu 3 tahun. Dengan perjanjiannya, yaitu Entertainment Products akan membeli 180.000 pasang spendos. Produk utama blenders setiap tahun dengan harga tetap 4,594 baht Thailand per pasang. Blenders juga mengimpor komponen karet dan plastik tertentu dari importir Thailand dengan biaya komponen kira-kira 2871 baht Thailand per pasang speedo. Tidak ada perjanjian kesepakatan ada antara blenders INC dan importir Thailand. Akibatnya, biaya komponen karet dan plastik yang diimpor dari Thailand berguna mempertimbangkan nilai tukar, tetapi untuk kondisi ekonomi saat ini seperti inflasi di Thailand, setelah blenders mulai mengekspor dan mengimpor dari Thailand, Asia mengalami ekonomi lemah. Akibatnya, investor asing di Thailand menarik investasi mereka, yang mengakibatkan kelebihan pasokan baht Thailand untuk dijual. Karena yang dihasilkan nilai baht, pemerintah Thailand juga berusaha menstabilkan pertukaran baht. Untuk menjaga nilai baht, pemerintah Thailand intervensi di pasar valuta asing. Secara khusus, menukar cadangan bahtnya dengan cadangan dolar di bank sentral lain dan menggunakan cadangan dolarnya untuk membeli baht di pasar valuta asing. Namun, perjanjian ini mengharuskan Thailand untuk membalikkan transaksi ini dengan menukar dolar dengan baht. Tetapi sikap pemerintah Thailand tidak berhasil karena kewalahan oleh kekuatan pasar. Oleh karena itu, pemerintah Thailand menghentikan upaya investasinya sehingga nilai baht Thailand turun secara substansial selama periode 3 bulan. Ketika pemerintah Thailand berhenti campur tangan pasar valuta asing, Ben Holt, CFO Blenders, khawatir bahwa nilai baht Thailand akan terus menurun tanpa batas. Sejak Blenders menghasilkan arus masuk bersih dalam baht Thailand, mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Selanjutnya, Blenders telah berkembang ke Thailand berguna untuk memenangkan pemegang saham perusahaan. Pada rapat saham tahunan tahun lalu, mereka menuntut manajemen mengambil tindakan untuk meningkatkan laba perusahaan yang rendah, memperluas ke Thailand telah menjadi milik Holt. Holt merasa bahwa Asia krisis dan dampaknya pada Blenders menuntut perhatian seriusnya. Salah satu faktor menurut Holt merupakan masalah intervensi pemerintah dan bagaimana itu bisa mempengaruhi Blenders pada khususnya. Masalah lainnya adalah bagaimana masa depan penyelesaian perjanjian pertukaran yang diprakarsai oleh Thailand. Pemerintah akan mempengaruhi Blenders. Untuk mengatasi masalah ini dan untuk mendapatkan sedikit lebih banyak pemahaman tentang proses intervensi pemerintah, Holt telah menyiapkan daftar pertanyaan berikut untuk Anda. Analisis keuangan Blenders, karena dia tahu bahwa Anda memahami manajemen keuangan internasional. Yang pertama, apakah upaya intervensi oleh pemerintah Thailand merupakan intervensi langsung atau tidak langsung? Jelaskan. Yang kedua, apakah intervensi oleh pemerintah Thailand merupakan intervensi yang disterilkan atau tidak disterilkan? Apa perbedaan antara kedua jenis intervensi tersebut? Jenis manakah yang menurut Anda lebih efektif dan meningkatkan nilai baht? Mengapa? Yang ketiga, jika baht Thailand pada dasarnya tetap dalam kaitannya dengan dolar, bagaimana hal ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi Amerika Serikat? Menurut Anda, apakah efek ini pada ekonomi Amerika Serikat akan lebih terasa bagi perusahaan seperti Blenders yang beroperasi di bawah pengaturan perdagangan yang melibatkan komitmen atau untuk perusahaan yang tidak? Bagaimana perusahaan seperti Blenders dipengaruhi oleh nilai tukar tetap? Yang keempat, apa saja potensi kerugian untuk tingkat inflasi di Thailand yang terkait dengan sistem nilai tukar mengembang yang sekarang digunakan di Thailand? Apakah menurut Anda Blenders berkontribusi besar pada kerugian ini? Bagaimana perusahaan seperti Blenders dipengaruhi oleh nilai tukar yang mengembang bebas?
Yang kelima, menurut Anda, apa yang terjadi pada nilai baht Thailand ketika swap agreement selesai? Bagaimana ini akan mempengaruhi Brandes? Berikut landasan teori. Exchange rate system merupakan nilai tukar dapat diklasifikasi menurut tingkatan di mana nilai tukar dikendalikan oleh pemerintah. Ada 4 kategori sistem nilai tukar. Yang pertama ada fixed exchange rate system yang merupakan perusahaan yang terlibat dalam investasi asing secara langsung tanpa melibatkan pergerakan nilai mata uang, sehingga pendapatan mata uang asing menjadi mendominasi. Oleh karena itu pemerintah melakukan devaluasi dan revaluasi terhadap nilai mata uang. Yang kedua ada free floating exchange rate system, merupakan nilai tukar yang ditentukan oleh kekuatan pasar dan turun tangan pemerintah dalam menentukan pergerakan nilai tukar. Terdapat 3 keuntungan dari free floating exchange rate system. Yang pertama, negara lebih terlindungi dari inflasi negara lain. Yang kedua, negara lebih terlindungi dari masalah pengangguran dari negara lain. Yang ketiga, bank sentral tidak mempertahankan nilai tukar dalam batasan yang telah ditentukan. Ada 2 kerugian dari free floating exchange rate system. Yang pertama, sistem nilai tukar yang mengambang bebas berdampak pada pengangguran. Yang kedua, terjadi inflasi tinggi pada negara. Selanjutnya ada managed float exchange rate system, di mana sistem nilai gabungan dari nilai tukar tetap dengan nilai tukar mengambang bebas. Jadi pemerintah ikut campur tangan, namun terkadang mencegah mata uang yang bergerak terlalu jauh. Sehingga pemerintah itu memungkinkan untuk melakukan manipulasi nilai mata uang asing untuk keuntungan negaranya sendiri. Fixed exchange rate system, nilai mata uang ditentukan ke suatu mata uang asing atau kelompok tertentu. Pemerintah menarik investasi asing dengan mengharapkan nilai tukar yang stabil. Kondisi ekonomi atau politik yang lemah dapat menyebabkan perusahaan dan investor memutuskan untuk bertahan atau tidak. Dollarization merupakan pergantian mata uang asing dengan dolar Amerika Serikat. Proses ini dilakukan dengan mata uang untuk menggantikan mata uang lokal dengan dolar. Namun keputusannya menggunakan dolar Amerika Serikat tidak mudah dibatalkan karena negara ini memiliki mata uang yang lokal. Single European Currency. Dampak kebijakan moneter Eropa ada 2. Yang pertama, Bank Sentral Eropa bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter negara Eropa dengan tujuan mengendalikan inflasi negara dan menstabilkan nilai Eropa terhadap mata uang. Yang kedua, implikasi dari kebijakan moneter Eropa. Pemerintah Eropa tidak setuju pada kebijakan moneter untuk meningkatkan ekonomi lokal, namun pemerintah menyetujui kebijakan moneter Eropa. Kebijakan yang digunakan pada periode tertentu dapat meningkatkan dampak buruk. Reason of government invert. Pergerakan nilai tukar yang lancar. Bank sentral khawatir terhadap pergerakan ekonomi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai mata uang dalam negeri. Pergerakan ini dari waktu ke waktu. Menetapkan batasan nilai tukar implisit. Bank sentral mempertahankan kurs mata uang dalam batasan implisit. Menanggapi gangguan sementara, bank sentral dapat melakukan pelindungan nilai mata uang dari gangguan sementara dengan tujuan kebijakan intervensi untuk melawan pasar yang tidak stabil. Apakah upaya intervensi oleh pemerintah Thailand merupakan intervensi langsung atau tidak langsung? Jelaskan. Jawabannya ialah direct intervention atau intervensi secara langsung, karena pemerintah Thailand ikut campur tangan secara langsung di pasar valuta asing. Pemerintah Thailand berupaya dengan menukarkan cadangan baht yang dimiliki dengan cadangan dolar yang dimiliki oleh bank sentral. Selanjutnya, pemerintah Thailand akan menukarkan cadangan yang berupa dolar untuk membeli mata uang baht di pasar asing. Akibatnya, di pasar valuta asing terjadi kelangkaan baht dan akan meningkatkan permintaan atau demand dari baht. Yang kedua, apakah intervensi oleh pemerintah Thailand merupakan intervensi yang sterilized atau non-sterilized? Apa perbedaan antara kedua jenis intervensi tersebut? Jenis apa yang menurut Anda akan lebih efektif dalam meningkatkan nilai baht? Mengapa? Petunjuk, pikirkan tentang efek intervensi yang non-sterilized pada suku bunga AS. Jadi dalam hal ini pemerintah Thailand menggunakan non-sterilized karena pemerintah hanya ingin mata uang baht mengalami penguatan atau permintaan naik tanpa diikuti dengan pembelian government bond. Kemudian perbedaan non-sterilized dan sterilized. Non-sterilized akan berdampak pada monetary base dan hasilnya mempengaruhi perubahan pada money supply dengan menukarkan mata uang asing yang dimiliki dengan mata uang lokal, sehingga permintaan akan mata uang lokal meningkat.
Sedangkan sterilize merupakan upaya untuk menjaga nilai mata uang dengan berusaha tidak terjadinya perubahan pada money supply. Sebagai contoh, The Fed menjual mata uang asing dan membeli mata uang lokal, tetapi diikuti dengan pembelian government bond, sehingga mata uang lokal akan beredar kembali ke pasar valuta asing dan tidak mempengaruhi jumlah permintaan. Hal yang tepat ialah menggunakan non-sterilized intervention karena dapat mempengaruhi money supply dari BAT. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai mata uang BAT ialah dengan mengurangi supply money BAT. Sehingga dengan berkurangnya money supply dari BAT, maka suku bunga akan meningkat dan dapat menarik investor untuk berinvestasi di Thailand karena suku bunga yang tinggi. Ketiga, jika BAT Thailand memiliki hubungan yang tetap dengan dolar, bagaimana ini bisa mempengaruhi tingkat inflasi AS? Apakah Anda pikir efek ini pada ekonomi AS akan berdampak bagi perusahaan seperti Blitz yang beroperasi di bawah pengaturan perdagangan yang melibatkan komitmen atau untuk perusahaan yang tidak? Bagaimana perusahaan seperti Blitz dipengaruhi oleh nilai tukar tetap? Jadi ketika AS dan Thailand sama-sama menggunakan sistem nilai tukar tetap dan kedua negara juga saling berdagang satu sama lain, hal yang dapat ditimbulkan ialah ketika Thailand mengalami inflasi yang lebih tinggi dari AS sehingga harga barang di Thailand menjadi mahal dan konsumen Thailand lebih memilih untuk mengimpor barang dari AS dan konsumen AS akan mengurangi impor barang dari Thailand. Akibatnya terjadi permintaan yang berlebihan untuk barang AS. Hal ini yang dapat membuat terjadinya peningkatan inflasi di AS, atau dapat dikatakan Thailand mengekspor inflasi ke negara AS. Kemudian, apa dampaknya bagi perusahaan seperti Blitz? Yaitu akan paling terpengaruh dengan adanya aturan nilai tukar tetap, karena Blitz mengimpor barang yang berasal dari Thailand. Jika terjadi inflasi, maka harga barang komponen tersebut yang diimpor mengalami kenaikan, sedangkan harga barang spidos yang diekspor ke Thailand memiliki harga yang tetap. Apa saja potensi kerugian untuk tingkat inflasi di Thailand yang terkait dengan sistem nilai tukar mengambang yang sekarang digunakan di Thailand? Apakah menurut Anda Blitz berkontribusi besar pada kerugian ini? Bagaimana perusahaan seperti Blitz dipengaruhi oleh nilai tukar yang mengambang bebas? Saat inflasi di Thailand meningkat, nilai mata uang BAT akan melemah. Hal ini menyebabkan harga impor meningkat dan harga bahan baku yang dibutuhkan Blitz ikut meningkat sekaligus dengan harga spidos. Namun karena telah melakukan perjanjian entertainment produk, Blitz mendapatkan sedikit keuntungan terhadap harga bahan baku yang meningkat. Namun di satu sisi, Blitz akan kehilangan daya beli masyarakat terhadap produknya. Menurut Anda, apa yang akan terjadi pada nilai BAT Thailand ketika swap agreement selesai? Bagaimana ini akan mengaruhi Blitz? Saat swap agreement berhasil dilakukan, Blitz akan memperoleh keuntungan karena transaksi penjualan dalam mata uang BAT. Begitu juga sebaliknya jika mata uang BAT melemah, pada saat swap agreement dilakukan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi konklusi atau kesimpulan dari kelompok kami ialah dari pembahasan kasus di atas, terdapat pengaruh pemerintah dalam nilai tukar mata uang. Berdasarkan kasus di atas, menurut kami, pemerintah Thailand melakukan direct intervention sebagai langkah untuk mengurangi depresiasi BAT. Dalam melakukan intervensinya, pemerintah Thailand menggunakan non-sterilized intervention karena pemerintah Thailand ingin mata uang BAT menguat terhadap mata uang dolar. Selain intervensi pemerintah, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi perusahaan multinasional seperti Blitz, seperti inflasi yang terjadi di Thailand, sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate, kemudian sistem nilai tukar mengambang atau free floating exchange rate, dan swap agreement. Kemudian rekomendasi dari kelompok kami ialah perusahaan Blitz harus memperhatikan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dan kebijakan perdagangan antara Thailand dan Amerika, karena dua hal tersebut dapat memberikan potensi keuntungan dan kerugian bagi perusahaan Blitz. Blenders, produsen roller Blenders AS telah memilih Thailand sebagai target ekspor utamanya untuk spendos. Dengan produk utama Blenders, pelanggan utama di Thailand, Entertainment Products telah berkomitmen untuk membeli 180.000 spendos. Akhir-akhir ini Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi yang lemah dan ketidakpastian politik.
Investor juga kehilangan kepercayaan dalam baht Thailand sebagai akibat dari ketidakstabilan politik. Mereka juga menarik dana mereka dari negara tersebut. Akibatnya kelebihan pasokan baht untuk dijual permintaan baht di pasar valuta asing yang memberi tekanan ke bawah pada nilai baht. Sebagai investor asing terus menarik dananya dari Thailand, nilai baht mengalami penurunan karena Blendes memiliki arus kas bersih dalam hasil baht dari ekspornya ke Thailand. Penurunan dalam nilai baht dapat mempengaruhi perusahaan secara negatif. Benhold CFO Blendes juga ingin memastikan yang dimiliki Bank Blendes dan forward rate. Cara mengambil keuntungan tersebut dari mispricing dalam valuta asing pasar, yaitu dapat mengimbangi dampak negatif akibat depresi baht yang sangat mempengaruhi keuntungan. Analisis keuangan Blendes untuk menyiapkan analisis peluang arbitrase yang telah diidentifikasi. Ini akan memungkinkan HOT untuk menilai profitabilitas peluang arbitrase dengan sangat cepat. International Arbitrage. Arbitrage dapat diartikan sebagai memanfaatkan perbedaan harga kuotasi dengan menghasilkan keuntungan tanpa resiko. Terdapat 3 bentuk arbitrage. Yang pertama, local arbitrage, yang dapat diartikan sebagai layanan valuta asing yang memberikan harga yang sama dengan mata uang dengan menjualnya pada tempat yang berbeda namun harganya tinggi. Keuntungan dari arbitrage lokal ini berdasarkan jumlah uang yang digunakan untuk memanfaatkan perbedaan nilai tukar dengan ukuran perbedaan. Yang kedua adalah triangle arbitrage, yang dapat diartikan sebagai transaksi mata uang yang dilakukan pada pasar spot untuk memanfaatkan perbedaan nilai tukar silang dari kedua mata uang. Sehingga pada segitiga arbitrage itu untuk bid atau arch yang dapat menghilangi atau mengulangi keuntungan dari arbitrage. Yang ketiga ada comparative arbitrage effects. Ancaman arbitrage lokasi yang memastikan nilai tukar yang dikutip serupa dengan bank lokasi berbeda dan memastikan adanya nilai tukar silang yang dengan benar. Maka setiap perbedaan yang ada dipicu arbitrage dengan menghilangkan perbedaan dan pasar valuta secara tertib. Selanjutnya ada interest rate parity. Equilibrium kurs forward berbeda dari kurs spot dengan jumlah yang cukup untuk mengimbangi perbedaan suku bunga antara dua mata uang. Determining the forward premium itu hubungan premi forward atau diskon dan perbedaan suku bunga menurut IRP dalam bentuk perkiraan. Consideration when assessing interest rate parity. Biaya transaksi. Investor yang melakukan transaksi melakukan perhitungan biaya transaksi pada titik aktual dengan mencerminkan perbedaan suku bunga dan kurs yang lebih dari garis IRP arbitrage bunga tertutup. Risiko politik. Arbitrage memperhitungkan biaya transaksi dan menginvestasikan dana ke luar negeri dengan risiko politik. Risiko yang dihadapi oleh investor ketika krisis di negaranya dapat menyebabkan pemerintah membatasi pertukaran mata uang lokal dengan mata uang lainnya, sehingga investor tidak dapat menggunakan dananya. Hukum pajak diferensial. Setiap negara memiliki undang-undang pajak yang berbeda. Sebagai investor, dana perusahaan harus dapat mengetahui undang-undang yang ada. Arbitrage bunga tertutup mempertimbangkan pengembalian sebelum pajak, tetapi tidak harus mempertimbangkan kembali setelah pajak. Apakah kuotasi valuta asing sesuai? Jika mereka tidak sesuai, tentukan keuntungan yang dapat Anda hasilkan dengan menarik $100.000 dari rekening giro Bled dan terlibat dalam arbitrase sebelum tarif ditetapkan disesuaikan. Untuk memperoleh profit, Bled dapat membeli dolar melalui Minsu Bank dengan spot rate sebesar 0,0227 dolar dan kemudian menjual dolar kembali ke Sobat Bank dengan spot rate sebesar 0,028 dolar sehingga memperoleh keuntungan sebesar 440,529 dolar. Oke, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan triangular arbitrage. Proses untuk melakukan triangular arbitrage ini pertama kali adalah menukarkan dolar menuju ke baht. Kemudian setelah ditukarkan, kita konversi dari baht itu menuju yen.
Kemudian yang terakhir dari yen itu dikonversi menuju ke dolar. Profitnya didapat dari 100.726,87 dikurangi 100.000 menjadi 726,87 US dollar. Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan covered interest arbitrage. Proses covered interest arbitrage ini dimulai dari hari pertama, di mana dilakukan penukaran dolar menuju ke baht, kemudian didepositkan selama 90 hari di Bank Thailand. Kemudian waktu hari ke-90, waktu jatuh tempo deposit itu diambil dan dilakukan sold forward. Kemudian setelah itu, sama juga di hari ke-90 dilakukan konversi dari baht yang sudah diambil menuju ke dolar. Nah, kemudian setelah itu jumlah dolarnya dibandingkan dengan jumlah dolar apabila dideposit di US selama 90 hari. Hasilnya merupakan jumlah profit yang didapat dari 102.835,90 dikurangi 102.000. Hasilnya berupa keuntungan sebesar 835,90 US dollar. Pertanyaan terakhir, diskusikan bagaimana spot dan forward rate baht akan menyesuaikan sampai covered interest arbitrage tidak lagi memungkinkan. Disebut apakah keadaan equilibrium yang dihasilkan. Nah, koreksi arbitrage itu dapat terjadi dari perilaku pasar itu sendiri, yang mana perilaku itu akan menyebabkan pergerakan kurva permintaan dan penawaran menuju ke kondisi tanpa arbitrage. Nah, sebagai contoh, pembelian dan penjualan baht secara seketika itu akan menyebabkan kenaikan dari spot rate baht dan menurunkan forward rate dari baht. Nah, hal ini akan terus berlangsung hingga arbitrage itu hilang atau tidak memungkinkan lagi. Nah, selain itu kondisi ini juga menyebabkan terjadinya interest rate parity dan perbedaan suku bunga antara dua negara ini akan dihilangkan efeknya oleh forward premium discount. Konklusi, dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh profit, Blitz membeli dolar melalui Minsu Bank dengan spot rate yang kecil, dan kemudian menjual kembali ke Sobat Bank dengan spot rate yang lebih besar. Dari kasus yang dihadapi Ben Holt, Blitz lebih baik melakukan arbitrasi karena keuntungan yang didapat lebih besar daripada investasi di US. Namun, peluang ini akan segera hilang jika kekuatan pasar ditemukan dan terjadi keseimbangan harga. Rekomendasi, menurut kelompok kami, sebaiknya menggunakan beberapa bentuk arbitrase dan memanfaatkan peluang yang ada secepat mungkin untuk memanfaatkan kemungkinan kesalahan pada pasar valuta asing.